Terus semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat tree view pada 3 inter. Untuk tree view ini fungsinya untuk menampilkan item-item yang kita buat ya. Jadi kita bisa menampilkan item ini seperti ini. Jadi kita bisa menampilkannya di dalam parent. Jadi saya menyebutkan parent ya. Jadi kita bisa masukkan item yang akan kita tampilkan. Kita bisa membuat grup-grup sendiri ya. Ini kita bisa menutup juga. Dan untuk nanti saya akan mencoba untuk menampilkan apabila kita klik di sini untuk nama file. Nah, ini dia sudah bisa menampilkan untuk nama filenya dan ID-nya. Jadi kita bisa gunakan ID ini nanti pada kotak ini, yaitu saya bisa menambahkan child. Untuk child ini untuk item yang ada di dalam parent-nya. Saya beri contoh new. Ini saya berikan 0. Lalu ini saya berikan 1. Untuk 0 ini adalah parent dan ini adalah row. Jadi kita bisa mengatur urutan pada parent-nya ya. Klik saja. Nah, untuk ID-nya 0. Jadi kita set di sini untuk 0. Set saja. Nah, dia bisa menambahkan. Dan yang untuk bawah sini kita gunakan untuk tambahkan parent. Kita tambahkan parent, kita klik saja. Kita lihat ID-nya 5. Dan 5 kita add. Nah, jadi dia bisa menambahkan untuk item baru. Oke, di sini kita langsung saja buat tree untuk variabelnya ya. Dan di tree sini kita masukkan tree view. Ini ya. Lalu row atau root, maksud saya root. Lalu di sini kita masukkan tree dot headings untuk judul. Kita berikan pagar lalu 0. Dan di sini kita berikan teks. Saya berikan namanya items. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk berikan dia insert. Ini kita berikan string kosong, lalu n, dan di sini kita berikan teks. Untuk teks ini saya berikan main one seperti yang tadi ya. Dan lalu saya berikan ID dengan untuk ID-nya 0. Lalu selanjutnya kita bisa open. Untuk open ini kita beri false karena kita ingin menutup untuk main parent-nya ya. Jadi apabila kita gunakan true, dia akan langsung terbuka pada saat kita pertama menjalankan aplikasinya. Copy saja. Ini kita ID-nya kita beri 1, opennya tetap false, kita ganti untuk main2. Dan selanjutnya di sini kita langsung saja taruh tree-nya pada main window-nya. Row-nya kita beri 1 atau maksudnya 0 di untuk atas, dan kolomnya kita beri 0 juga. Dan di sini kita gunakan sticky agar dia bisa menyesuaikan untuk ukurannya ya. Kita tuliskan NSEW atau North, South, East, West, yang maksudnya utara, selatan, barat, dan timur. Dia akan menyesuaikan untuk kanan kirinya ya, secara otomatis. Lalu kita berikan di sini untuk row span. Jadi ada row span, ada kolom span. Maksudnya untuk row span dia akan sepanjang 5 widget atau 5 item. Pada sisi kanannya nanti kita akan membuat 5 widget ya. Dan atau kolom span dia kan sepanjang 5 juga tapi secara horizontal. Untuk row kan vertikal, untuk kolom secara horizontal. Nah, kita jalankan lagi. Oke, ini untuk main one-nya sudah terbuat untuk parent-nya ya. Itemnya juga sudah kita ambilkan. Langsung saja kita tambahkan child-nya. Ya, masih insert. Jadi kita masukkan sama juga di sini. Oke, saya akan copy juga. Ini saya namakan child 1, lalu child 2. Untuk ID-nya saya berikan 2, yang ini saya berikan 3. Oke, kita tambahkan ke dalam parent-nya. Jadi move. Untuk yang pertama kita tuliskan 2.
2 di sini adalah ID-nya atau ID child ini yang akan kita masukkan, dan yang selanjutnya adalah ID parent, di parentnya 0. Yang selanjutnya di sini adalah row atau urutan yang akan kita masukkan, dia akan berurutan ke berapa pada parent. Saya berikan 0 untuk urutan pertama, dan selanjutnya saya berikan tree yang fungsinya untuk menampilkan yang kedua lagi. Kita juga tuliskan move 2, lalu di sini kan 3, lalu ID-nya 1 untuk parent-nya, kita masukkan yang kedua, dan kita juga ingin menampilkan ke baris pertama. Coba lagi. Nah, ini dia untuk main 1 dan main 2. Jadi dia sudah dimasukkan ke dalam setiap parent yang kita tampilkan. Jadi begitu caranya untuk menampilkan tadi. Oke, kita selanjutnya ingin membuat tulisan, atau apabila kita mengklik ke sini, dia akan ditampilkan untuk nama dan ID-nya agar kita bisa melihat ID-nya keberapa dan kita bisa memasukkannya nanti pada kotak entry yang akan kita. Oke, di sini saya akan tambahkan tree.bin. Apabila kalian tidak tahu untuk bin ini, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Saya sudah pernah membuat ini dan membahas ini. Kita langsung saja untuk kurung seperti ini ya. Double button atau double klik ya, button pertama di double. Lalu di sini kita tambahkan functionnya double klik. Oke, jadi kita bisa double klik dan dia menjalankan untuk function def dbl klik ini. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menampilkan tulisannya ya. Kita tambahkan di sini button double sama dengan tree.focus. Jadi untuk fokus ini dia akan menampilkan ID-nya, ID dari tree review atau item yang kita klik, jadi difokuskan ke sana saja. Lalu kita tambahkan select di sini. Ini bebas ya, ini coba variabel saja. Lalu tambahkan tree lagi. Lalu tambahkan item untuk menampilkan isi dari itemnya ya. Kita akan btn double. Jadi dia menampilkan isi dari item pada ID yang ini, button double ini yang telah kita klik. Kita coba untuk print. Select ini ya. Kita lihat isi dari kita klik sini, tidak terjadi apa-apa. Kita coba klik 2 kali. Oh ya, saya lupa memberikan ini X parameternya, karena untuk bind sendiri dia akan mengirimkan satu parameter. Oke, setelah kita nambahkan parameternya, kita coba lagi. Kita coba untuk klik one. Lihat untuk di sini dia telah ditampilkan. Isinya adalah teks, lalu adalah value, open text. Oke, seperti itu. Kita close saja. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk menampilkan dengan label. Kita berikan label di sini. Oh ya, saya akan mencoba buat lagi di sini adalah label item. Kita tambahkan di sini label. Oke, root text. Di sini saya berikan item name. Lalu di sini kita berikan label lagi, label item grade. Saya akan memberikannya pada row pertama juga, tapi kolom ke-2. Jadi di sini. Nah, di sini setelah kalian tuliskan, kalian bisa ganti label item untuk teks. Oh ya, di sini kita tambahkan juga untuk itemnya. Jadi kita hanya akan mengambil dari teksnya saja juga, sama dengan select. Oke, seperti ini. Coba dulu. Nah, inilah item name. Kita coba. Ya sudah diganti untuk child 1 ya. Klik lagi untuk child 2 ya, digantikan. Apabila kita mengklik parentnya, dia juga digantikan.
Dan juga kita akan menambahkan lagi di sini adalah ID-nya. Jadi kita bisa mengambil dari button ini karena dia mengambil ID-nya. Button double. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Bila kita klik main one, ya sudah ada 0 di sini ya. Saya akan menambahkan sedikit. Kita tambahkan tulisan ID ini dan kita spas. Sudah main one dengan 0 ID-nya. L1-nya ID-nya sudah 2. Nah, kita langsung saja untuk menampilkannya pada ketika enter untuk entry-entry yang kita butuhkan. Oke, kita langsung saja untuk membuat button entry-nya di ent.parent. Lalu ini saya memberikan ent.add untuk nama dari item yang akan kita tambahkan. Lalu di sini adalah ent.row, row, parent, dan add. Entry juga entry root. Kita copy juga untuk entry-nya. Nah, seperti ini. Setelah membuat ini, saya juga akan membuat button add. Nah, di sini kita buat button, lalu root text add item, lalu di sini kita tambahkan comment saya add item, lalu saya akan membuatnya ditampilkan pada main window ya, ent add .grade kan row sama dengan dan kolom kita copy aja 1 2 3 4 kali, jadi 2 3 4. Dan untuk ent-nya kita ganti lagi parent, selanjutnya adalah row, dan selanjutnya lagi adalah add. Kita adalah button add. Untuk add ini kita tampilkan pada row kedua, di sini row ke-1 ya. Untuk kolomnya saya ke-1 juga, yang parentnya juga row 1, ini juga row 1 karena saya buat sebaris ya. Dan lalu untuk kolomnya di sini kita tambahkan 2 dan sini juga. Dan untuk buttonnya kita beri ke row kedua, kolomnya yang ke untuk add itemnya ini kita buat terlebih dahulu. Dev add item pas, kita pas saja dulu. Jadi di sini saya akan menambahkan di sini adalah width banyak 5 agar lebih kecil karena hanya menampung dari angka. Oke, seperti ini 5. Kita coba tampilkan. Oke, untuk parent dia untuk row sudah benar ya. Lalu kita akan coba untuk membuat dari functionnya. Yang pertama kita buat untuk ID, untuk ID yang sekarang. Jadi ID yang sekarang yang telah kita buat paling tinggi adalah 3. Kita 3 di sini. Lalu di dalam sini kita langsung saja buat global. Nah, kita akan mendefinisikan core ID dari local variable. Core ID terus sama dengan 1. Nah, setiap kita buat, kita ingin otomatis menambahkan ID-nya, jadi agar tidak error atau mungkin ruwet ya ID. Lalu di sini kita tambahkan parent atau variabel bernama parent untuk menampung dari nilai entry parent .get. Lalu yang selanjutnya adalah row item untuk menampung dari nilai dari entry .get. Kita casting ke integer semua. Ya, kita masukkan, kita buat tree
insert. Jadi kita ingin menambahkan review baru pada review yang utama ya. Lebih tepatnya kita akan membuat child untuk memasukkan kepada parent yang kita tuju. Kita masukkan untuk string kosong lagi. Di sini n, lalu di sini kita buat yaitu adalah teks. Nah, teks di sini kita ambil dari integer add.get. Jadi kita ambil dari integer tadi sama. Lalu selanjutnya kita tambahkan di sini adalah id dengan core id. Nah, di sini kita langsung saja open. Opennya false seperti yang tadi ya. Kita tutup saja. Nah, core id jadi dia akan menambahkan id-nya setelah kita tambah 1. Jadi 4 kalau untuk ya. Karena kita ingin membuatnya jadi child, kita harus move. Nah, untuk ini kita masukkan core id. Untuk id-nya sekarang dimiliki. Lalu kita ambilkan ke parent, lalu kita ambil di row item parent untuk parent yang kita masukkan item ini, lalu row untuk barisnya. Nah, kita coba apakah sudah berjalan. Oke, kita akan coba child 1 ya. Dia ada 2. Jadi kita akan mencoba untuk masukkan new item pada parent yang ini tadi, yaitu adalah 0 untuk id-nya. Lalu kita ingin masukkan ke bawahnya. Jadi bawahnya sini kita masukkan angka 1 dan 0 add item. Nah, untuk child-nya sudah berhasil kita buat. Untuk yang itu kita juga bisa masukkannya ya. Kita lihat id-nya itu adalah 1. Kita masukkan juga untuk add. Nah, untuk new item yang baru sudah bisa dibuat juga. Oke, kita selanjutnya akan membuat yaitu adalah tombol untuk membuat parent. Nah, untuk parent ini kita langsung saja buat di sini baru yaitu adalah add parent dengan button. Untuk isinya sama saja, kita copy. Add parent. Parent juga untuk nama functionnya. Oke, comment add parent. Kita buat lagi ini untuk dev add parent. Kita pas terlebih dahulu. Ada error. Nah, selanjutnya kita buat baru untuk entry add parent. Entry juga. Ini saya akan menambahkan di add parent grid, yaitu adalah row ketiga karena di bawahnya tombol ini, jadi untuk kolomnya 1 seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah button dot add parent. Kita tambahkan di grid row nya 4, lalu untuk kolomnya kita berikan dia 1. Oke, seperti ini kita coba. Nah, ini untuk kolom yang baru sudah terbuat add parent ya. Kita akan memberikan function untuk add parent ini. Langsung kita buat global lagi. Per id kita tambahkan id-nya sama seperti yang atas, sama dengan. Lalu kita juga langsung membuat itu. Jadi kita copy saja untuk yang atas, sama saja. Tidak usah move, jadi kita langsung menekan add dan core id saja. Tidak usah move karena jadi parent ya. Kita coba. Nah, ini adalah parent. Kita akan membuat new parent add. Oh, sepertinya ada yang salah, sebentar ya. Oh ya, untuk teksnya kita ganti terlebih dahulu pada parent ya. Add parent. Kita coba lagi. Parent. Add. Nah, ya untuk parent barunya kita coba klik. Ya sudah bisa ditampilkan new parent id, id-nya 4. Jadi kita bisa masukkan new child
kita masukkan pair-nya 4, lalu di sini kita set untuk pertama item. Setelah lagi kita bisa tambahkan 1 di sini, baru ya new child lagi, set lagi. Kita bisa parent 2, buat lagi baru, kita lihat ID-nya 8. 1 add item. Jadi kita bisa scroll untuk review ini. Apabila untuk itemnya berlebihan pada kotak. Ini mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video, jangan like, subscribe, silahkan share ke teman-teman kalian apabila kalian menurut kalian ini berguna dan bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa.